Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya Nu'man Nasyir MZ dan di sini kita akan membahas tentang GitHub. So, langsung saja teman-teman semua dapat membuka github.com dan di sini teman-teman buat dulu akun GitHub karena saya sudah buat akunnya, maka tampilannya akan seperti ini. Dan sebelum kita memulai bahas tentang GitHub, saya ingin teman-teman mengetahui apa itu GitHub. GitHub merupakan sebuah website berbasis cloud, yaitu website yang bisa kita akses di mana saja ketika kita ada internet ya guys ya, yang merupakan eh, penyediaan bagi program bagi para developer untuk menyimpan dan mengirim project IT mereka sehingga bisa diakses orang-orang, ataupun juga tersedia hosting di sana, hosting gratis. Dan fungsinya itu sangat berguna banget buat programmer ya guys ya. Terlebih lagi bagi seperti saya ya, seorang programmer newbie bisa dibilang. Dan ya, fungsi yang paling menurut saya sangat worth it di GitHub itu adalah kita dapat mendapatkan akses hosting gratis ya guys ya. Kemudian kita sangat mudah untuk mendeploy uh, project kita pada repository yang tersedia di GitHub. Dan kemudian fungsi lainnya yaitu kita bisa collab bersama dengan developer lain ya. Jadi ketika kita sudah mendeploy suatu project kita di sini, kemudian kita melihatkan kepada kita bisa mengatur siapa aja yang bisa melihat. Kemudian mereka juga bisa dapat memberi komentar terhadap komentar kita, codingan kita, project kita. Kemudian fungsi yang lagi itu yang bagus tuh kita dapat melihat perbedaan setelah kita mengupdate codingan kita di repository. Itu guys. Jadi itu beberapa fungsi yang saya tahu dari GitHub ya guys ya. Kemudian kita di sini akan langsung saja mempelajari gimana sih caranya kita mendeploy suatu project kita di GitHub. So, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman, di sini teman-teman buka dulu. Oh ya, persyaratannya itu teman-teman, kan di sini kita ingin menggunakan terminal sebagai uh, sebagai perantara kita untuk mendeploy suatu project kita di GitHub ya guys ya. Jadi caranya sangat gampang. Pertama-tama teman-teman setelah membuat akun GitHub, teman-teman buat dulu repository baru guys. Nah caranya ini ya, segini tampilan jika teman-teman sudah punya akun GitHub dan sudah berhasil login. Dan di sini teman-teman dapat membuat repository baru. Di sini ada tulisan mail, langsung pencet aja, nggak usah lama, ceter. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan nama apa saja di repository teman-teman. Nah di sini nama repository itu nggak boleh sama repository yang pernah teman-teman deploy sebelumnya ya. Jadi namanya harus beda. Misalnya di sini nama saya itu saya ingin mendeploy suatu project yang namanya itu apa yang saya mau deploy ya. Misalkan saja ya, saya mau contoh deploy. Oke, sebentar. Contoh deploy. Oke, contoh deploy ya guys ya. Setelah kita menamakan repository yang ingin kita tampilkan, nanti kita ke bawah kemudian atur aja ke public ya, biar bisa diakses orang-orang. Teman-teman ingin cuma teman-teman aja yang bisa mengakses atau buat nyimpan dong, bisa aja privat. Sini deskripsi opsional ya, kita kasih aja deskripsi tutorial, misalnya tutorial deploy di project ke GitHub.
banyak tipe ya guys ya, biasalah newbie mah gini. Oke, setelah kita oke cakap, setelah itu teman-teman pencet ke create repository. Oke guys, oke sebelum kita mau mulai mendeploy atau memasukkan sebuah project kita ke dalam GitHub, teman-teman harus download dulu nih yang namanya Git Lens. Gak wajib ya, sebenarnya bisa aja manual, cuman kita di sini tutorialnya menggunakan Git Lens. Oh salah, cari aja git download Windows 10 sana, saya menggunakan Windows 10. Oke, sini langsung aja pencet git, teman-teman pencet git dan download saja. Ini terminal untuk mendeploy suatu project ke GitHub. Nah, ini terminal yang banyak nanti fungsinya nanti banyak ya. Salah satunya ini kita dapat mendeploy menggunakan git. Nah, di sini kita akan mendeploy suatu project kita yang namanya adalah portfolio. Nah, di sini ini mau kita deploy ya. Nah, misalnya kita ingin mendeploy portofolio kita yang ini. Caranya gimana, Bang? Tutor dong. Nah, tadi yang ini aja lah. Nah, di sini teman-teman buka dulu open with code ya. Skip dulu. Nah, ini ada dua cara ya, kita menggunakan terminal di dalam VS Code ataupun kita menggunakan terminal langsung di Git. Sama aja ya, ujung-ujungnya kita pakai Git juga. Oke, ada view di sini, kemudian kita masuk ke terminal. Where is it? Oke, this is the terminal. Oke, sini kita ganti ke Git Bash. Nah, setelah itu teman-teman pilih dulu nih, teman-teman kembali ke sini. Nah, teman-teman pencet dulu nih ketika Anda echo contoh deploy readme md. Ini opsional ya, nggak wajib. Ini fungsinya buat teman-teman nanti ingin menulis pesan berupa teks readme berupa file md yang nanti di dalam sini dalam petiknya ini teman-teman bisa mengetik semua yang ingin teman-teman ungkapkan di dalam teks. Cuman di sini saya lewati dulu ya karena saya tidak ingin menggunakan readme md. Kemudian teman-teman langsung saja kita ke git init. Ya guys ya. Setelah itu kita pencet enter. Dan ini telah existing git resource, ini tandanya udah berhasil. Kemudian kita balik lagi ke webnya. Kita ada readme md, ini sifatnya opsional ya. Karena tadi saya tidak mengetik ini, maka ini tidak juga diketik. Kita langsung ke commit. Enggak sih. Yang kedua itu kita ke git add pasti titik untuk menambah semua. Titik ini fungsinya menambah semua yang ada dalam file web portfolio ya guys ya. Di sini karena kita foldernya web portfolio, maka ya titik ini semua file yang ada di web portfolio ini akan masuk ke dalam GitHub kita guys. Akan masuk ke dalam project kita. Kita menambahkan semua yang ada di dalam folder web portfolio ya, tanda titik ini ke Git. Oke, kita pencet enter. Dan apa yang terjadi? Web nge-lag. Pencet enter. Oke, tidak ada apa-apa. Kita lanjut ke git commit -m and string, tanda string, bukan tanda string, ini tanda petik, first commit, tutup tanda petik. Oke, di sini kita bisa tulis git commit -m, kemudian tanda petik 2 kali. Di sini kita tulis pesannya. Kita tulis pesan fitur yang biasanya baru saja kita tambahkan ya, karena di sini nggak ada yang saya ubah. Oh ya, ada. Sebentar, saya ingin mengubahnya dulu. Di bagian kalau nggak salah di stylenya ya, ada kesalahan, saya typo ya. Ada typo yang membuat saya itu
bagian service kalau nggak salah sih. Bentar teman-teman, sabar ya. Bagian sekilas di bentar ya, kita lihat dulu hasilnya kayak gimana sih. Ini kita lihat open media server. What the hell is it? Nah di sini kita ada kesalahan di sini ya, service di stylenya yang salah. Service di sini kesalahannya itu di mana ya? Auto. Oh ini marginnya itu seharusnya 0 malah. Oh oke, kita lihat kembali di sini seharusnya di tengah. Oke, kanan kirinya kanan kirinya auto, atas bawahnya 0. Kemudian ada kesalahan lagi di bagian sini. Ini salahnya, seharusnya kita kasih sosialnya di sini mana di indexnya. Jadi kita salah di bagian services ya, bukan di subscribe, bukan di scancat, bukan di portofolio, bukan di mana. Nah, seharusnya guys, yang benar itu di sini H4 nya itu ini Hidayah Tunaja Islamic Coaching School, nama sekolah kita, pendidikan kita. Nah, ini di sini seharusnya. Kemudian dikasih sosialnya kita. Nah, seharusnya itu kayak gini. Nah, bukan gini biro. Oke, salah kita benarkan dulu ya sebelum kita deploy ke GitHub. Ini di sini muatin jabalnya kita copy aja, kita tambahkan maksudnya ke sini. Oke, cakep. Di sini juga ada, kita hapus. Ini kita pindahkan ke atas Firefox. Oke, cakep. Kita lihat dulu perubahannya. Oke, sudah bagus ya guys ya. Di sini lebih rapi daripada yang ini. Oke, ini fiturnya udah mantap. Walaupun nggak terlalu bagus ya di logo. Oke, sudah. Kita lanjut ke terminal kita. Gimana tadi terminalnya? Nah, setelah kita commit di sini, kita ingin mengupdate. Berarti di pesan kita edit bug in service and skills education. Oke, kita enter aja. Oke, kemudian langkah terakhir kita git remote add origin. Contoh ini copy aja ya, karena benar tulisannya sama. Kita copy aja, dan kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita tinggal melakukan satu langkah terakhir, yaitu ini, yang mana nanti di sini mainnya kita ganti master. Sehingga nanti dia bakal deploy secara otomatis. Down ya di sini tulisannya down. Oke. Ini kita restore, maka semua yang ada di sini sudah bisa deploy. Oke guys, seperti itu. Kemudian gimana bang di hostingnya, gimana bang, tutor dong. Nah di sini setting, teman-teman langsung ke text. Contoh deploy. Di sini saya ingin mengganti nama default di save apa sih namanya, save foto repositorinya kita ganti pakai nama login page. Bukan login page ya, portfolio vanilla, portfolio Dimas, portfolio nomen, lagi lah nama saya Inente. Oke, sudah terganti namanya. Nah caranya tadi kita ingin mendeploy, hosting, misalnya kita ke text, kita setting, kemudian text, kemudian kita ganti branchnya menjadi master, atau di sini biasanya ada main, teman-teman langsung main aja. Oke, kita bahas lagi kembali di sini.
Nah, biasanya setelah teman-teman mengetik git commit ini atau git remote add origin ini, teman-teman pasti akan disuruh melogin dulu ya ke dalam git, kemudian disuruh mengautorisasikan antara git lens dengan github. Nah, teman-teman ikuti aja ya. Setelah itu, setelah login di gitnya, biasanya langsung teman-teman ketik lagi aja ulang dari git commitnya, kemudian dari git remote ada di origin, kemudian selesai dari git push origin master. Nah, seperti itu ya guys ya. Jika teman-teman ingin bertanya kurang jelasnya atau apa, langsung saja komentar ya guys ya, tapi saya nggak yakin ini video ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.